Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Baik, untuk sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ada Faza, Hadir Bu. kemudian Riki Oka, Hadir Bu. Eka, Hadir Bu. Mujib. Hadir Bu. Oke. Nah, untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh KM. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengenai barisan dan matematika. Nah, mungkin ada yang bertanya apa sih manfaat atau motivasi nih biar emang bahwa barisan dan matematika itu perlu untuk kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya misalnya Eka misalnya memiliki uang 100.000 menabung di Ibu. Kemudian Eka menambahkan uang lagi menjadi 110.000. Selanjutnya Eka menambahkan setiap minggunya Eka menambahkan 10.000. Nah, maka dari itu barisan dan deret adalah suku atau jumlah yang dimana memiliki jarak atau deret dengan nilai yang konstan seperti pada pengertiannya pada barisan dan deret aritmatika. Untuk selanjutnya kita mulai aja ya. Materi yang hari ini akan Ibu sampaikan yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya pada minggu kemarin Ibu sudah memberi modul kepada kalian agar membaca apa itu materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Jadi Ibu mau nanya dulu nih, ada. Jadi kelihatan yang udah baca atau belumnya. Ibu mau nanya apa sih pengertian dari barisan dan deret aritmatika? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, boleh. Silakan. Saya mau coba jawab Bu. Dari yang sudah saya baca, barisan dan deret aritmatika itu adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Terima kasih. Iya, betul Mujib. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku selalu tetap atau pas. Nah, baik, selanjutnya dari pengertian yang tadi sudah disampaikan, itu mungkin kalian udah mengerti apa arti dari barisan dan deret aritmatika. Ibu lanjut untuk membahas materi sekarang. Barisan dan deret aritmatika. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu arti kata dari aritmatika. Nah, apa sih aritmatika itu? Diulang lagi. Jadi aritmatika itu adalah suatu barisan atau suatu deret yang memiliki beda sama atau selisih sama, yang dimana beda sama itu disimbolkan dengan huruf B. Nah, B di sini adalah beda sama. Misalnya Ibu ambil contoh angkanya 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini di antara deret-deret ini mereka memiliki bedanya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena selisih antara suku kedua ke suku pertama adalah 3 dan seterusnya itu memiliki selisih 3. Memiliki selisih 3. Kemudian dapat dirumuskan bahwa beda itu dengan rumus B sama dengan U3 dikurang U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2 dan seterusnya. Nah, jadi anak-anak misalnya nanya U2 tuh apa sih Bu gitu, U1 apa? Jadi U2 dan U1 itu, U2 itu adalah suku kedua ya, suku kedua, kemudian U1 adalah suku pertama, U3 adalah suku ketiga, dan U2 adalah suku kedua dan seterusnya. Nah, jadi dalam aritmatika memiliki beda sama. Dan rumus dari beda sama sendiri yaitu ini. Kita ambil B sama dengan U2 dikurang U1. Nah, jadi bisa kita jelaskan bahwa U itu adalah suku. Ya, U adalah suku. Di sini kan Ibu mengambil angka 3, 6, 9, 12, 15. Di sini memiliki 5 suku. Jadi untuk suku pertama itu bisa kita tuliskan untuk suku pertamanya yaitu 3, kemudian suku keduanya yaitu 6, suku ketiganya
9. Dan seterusnya untuk suku keempat dan seterusnya. Kemudian untuk U1 itu bisa dinamakan dengan A. U1 adalah A. Ya. Kenapa U1 adalah A? Karena itu adalah suku pertama. Selanjutnya kita bisa ambil rumus. Kita bisa ambil rumus dari, misalnya nih anak-anak mau tahu berapa sih suku terakhir dari angka pertama, misalnya angka 3, berapa sih suku terakhirnya? Nah, kita bisa tuliskan UN. UN itu adalah suku terakhir. Ya, UN adalah suku terakhir, yang dimana rumus dari UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini adalah rumus dari suku terakhir. Misalnya suku terakhir dari angka ini berapa sih gitu kan. Misalnya ibu ambil contoh itu, kalian mau tahu suku kelima. Ya, suku kelima. Kita masukin rumus A. A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama di sini adalah 3. Kita masukkan 3, kemudian ditambah N. N adalah 5. Kemudian dikurang 1 dikali B. B itu adalah 3. B itu bedanya ya, 3. Kita jumlahkan 3 ditambah 12. Dan hasil dari suku kelima yaitu 15. Sama seperti yang ada pada deret yang udah diketahui ini. Misalnya belum ada nih, terus kita cari, kemudian ketemulah ini jawabannya. Sama seperti yang sudah ada deretannya. Nah, baik, selanjutnya di dalam aritmatika juga ada yang dinamakan dengan jumlah. Nah, jumlah di sini dirumuskan dengan SN. Yang artinya SN itu adalah jumlah N suku pertama. Nah, SN di sini adalah jumlah N suku pertama. Misalnya jumlah 3 suku pertama. Jumlah 3 suku pertama menurut logika itu kan, misalnya ya, S3 jumlah 3 suku pertama. Menurut logika kita bisa ngitung kayak suku pertama 3 itu ada 3, 6, 9. 3 ditambah 6 ditambah 9. Nah, ini kan hasilnya 18. Nah, tapi di dalam SN sendiri dia juga memiliki rumus. Nah, rumus dari SN itu adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini adalah rumus dari SN atau rumus dari jumlah N suku pertama. Ini ya. Nah, baik, selanjutnya kita ambil contoh untuk penerapan pada rumus SN ini ya. Misalnya kita ambil contoh S3. Menurut logika tadi itu suku 3 pertama itu ditambah-tambah seperti 3 tambah 6 totalnya adalah 18. Sekarang kita ambil contoh memakai rumus dari SN. Nah, kita ambil S3, kemudian rumusnya N per 2. N di sini adalah 3 per 2 dikali 2A. A di sini adalah U1 adalah 3 kali 3, kemudian ditambah N-1. N di sini adalah 3, kemudian -1 dikali B. B-nya adalah 3. B itu beda ya, 3. Kemudian kita jumlahkan 3 per 2 dikali 6 tambah 6. Kemudian 3 per 2, 6 tambah 6, 12 dikali 12. Dan hasilnya adalah 18. Sama ya, sama seperti yang tadi dijumlahkan seperti ini. Nah, hasilnya sama. Nah, jadi ini penerapan rumus dari SN. Misalnya kalian mikir, Bu, kenapa sih kita harus capek-capek pakai rumus padahal bisa jumlahin langsung? Nah, kadangkala kita misalnya disuruh mencari S10. Nah, masa iya kalian harus mencari dengan cara 3 ditambah 6 tambah 9 sampai 10 kali angka. Jadi itulah gunanya rumus. Kemudian dari SN sendiri, SN itu memiliki 2 rumus. Jadi yang kedua rumusnya adalah SN sama dengan N-2 dikali A ditambah UN. Nah, ini adalah rumus kedua dari SN ya. Kita ambil contoh lagi pakai S3. Misalnya S3 N per 2. N itu kan adalah tadi 3 per 2
dimasukkanlah A-nya itu adalah U1 itu 3 ditambah UN. Nah, UN ini adalah suku N, suku ketiga adalah 9. Kita masukkan 9. Kita jumlahin 3 tambah 9, 12 sama dengan 18. Sama hasilnya seperti tadi. Itulah rumus kedua dari SN. Nah, kemudian di dalam aritmatika juga ada yang dinamakan dengan sisipan. Sisipan di sini yang berarti di mana nanti misalnya ibu tadi mengambil angka itu 3, 6, 9, 12 dan 15. Nah, sisipan ini berarti ibu akan menyisipkan beberapa angka di antara suku pertama dan suku kedua. Misalnya ibu mau di antara ini tuh menyisipkan dua bilangan sisipannya. Di antara suku pertama suku kedua ada 2 bilangan, kemudian di antara suku kedua dan suku ketiga seterusnya itu ditambah 2 bilangan. Nah, dua bilangan sisipan di sini dapat disimbolkan dengan huruf K. Nah, jadi K itu adalah bilangan yang disisipkan. Jumlah bilangan yang disisipkan. Nah, jadi bisa dituliskan K itu sama dengan 2. Otomatis jika memang di antara deret-deret ini disisipkan 2 angka, maka beda dari baris atau suatu deret di sini hasilnya juga dan banyaknya akan berbeda. Nah, di sini kita ambil dengan B aksen. B aksen adalah beda baru ya. Yang tadi B saja itu B lama. Kemudian B aksen adalah beda baru. Rumus dari B aksen sendiri yaitu B lama dibagi banyak bilangan yang disisipkan ditambah 1. Nah, ini rumus dari B aksen atau beda baru. Misalnya kita ambil contoh penerapan dari rumus B aksen. B aksen tuh beda lama tadi kita kan mengambil itu 3 ya. Nah, ini selisih dari deret dari sini adalah 3 dibagi K di sini adalah bilangan yang disisipkan. Tadi bilangannya sudah diketahui 2 bilangan, 2 ditambah 1, maka hasilnya 1. Nah, yang dimana otomatis dari deret ini nanti akan berubah menjadi beda baru. Misalnya kalau misal diurutkan manual, jadinya B1 ini penerapannya 3, B-nya kan bedanya 1, jadi B3 itu kemudian beda 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya, dimana sudah diketahui bahwa deret yang tadi awal seperti ini, kemudian ada B aksen atau beda baru yang menjadikan deretannya seperti ini. Sisipan yang tadi kan ada 2 sisipan. Nah, sudah diketahui ada 2 sisipan di antara suku pertama dan suku kedua, yaitu ada 4 dan 5. Nah, ini suku awal ya. Nah, bila kita dituliskan semua deret yang tadi sudah ada di sini dan ditambahkan 2 sisipan dengan B aksennya 1, maka menjadi 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 15. Nah, ini angka-angka sebelumnya. Dan di tengahnya ada B aksen atau sisipan yang tadi dimasukkan dengan beda 1. Nah, jadi gitu ya. Kemudian ada juga rumus N aksen. N aksen di sini yaitu rumusnya ada N ditambah N-1 dikali K. Nah, misalnya N1 itu adalah banyaknya bilangan yang baru. Banyak N aksen itu banyak bilangan yang baru. Nah, N aksen adalah banyak bilangan baru. Kita masuk penerapan ke N aksen ya. Misalnya jumlah suku N itu adalah jumlah suku semuanya. Di sini ada 5 suku. Kita masukkan ke dalam rumus N aksen sama dengan 5 ditambah
N-1, 5 dikurang 1 dikali K. K di sini adalah tadi kita mengambil 2. Nah, kita jumlahkan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, 13 di sini adalah jumlah dari semua suku baru atau dengan beda yang baru. Misalnya ini, jika dijumlahkan semua satu persatu, itu semuanya ada 13 suku, seperti yang sudah dijumlahkan di sini. Nah, misalnya sekarang ada pertanyaan, berapakah jumlah semua bilangan yang baru? Nah, jumlah semua bilangan yang baru sekarang kita masukkan pakai rumus SN. Rumus SN yang sudah ada di sini. N-nya di sini kita memakai semua jumlah yang tadi, ada 13. S 13, N 13 per 2. Kemudian 2 dikali A, A-nya tadi U1 adalah 3. 2 kali 3, maaf, 6 ditambah N tadi ada 13 min 1. Kemudian B-nya kita memakai B baru yaitu 1. Jadi kita jumlahkan 13 per 2 6 ditambah 12 kali 4. Jumlahkan lagi yaitu 18. 9 dikali 13, maaf. Nah, maka S13 adalah 9 dikali 13 117. Nah, ini adalah hasil dari SN memakai suku atau beda yang baru. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki ke contoh soal. Di sini misalnya ibu ambil contoh soal, angkanya diketahui 5, 8, 11, maaf, 11 dan seterusnya. Nah, kemudian yang ditanyakan yaitu berapakah suku ke-15? Ditanyakan suku ke-15 atau U15. Nah, untuk penyelesaiannya kita memakai rumus yang sudah tadi dijelaskan di awal, yaitu memakai rumus UN, yaitu dengan rumus A ditambah N-1 dikali B. Kemudian kita ulang kembali bahwa A itu adalah suku pertama, yang dimana suku pertama itu yaitu 5. Jadi A adalah 5. Kemudian B di sini beda itu antar. Kemudian di sini ada N adalah seluruh atau jumlah suku. Kemudian di sini ada B itu adalah beda suku. Beda suku di sini yaitu memiliki rumus yang tadi yaitu U2 min U1, yaitu B-nya suku kedua dikurang suku ke-1. Suku kedua dari 8, kemudian dikurang suku ke pertama yaitu 5. Jadi 8 dikurang 5 yaitu 3. Maka bedanya adalah 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus penyelesaian. Kita masukkan ke dalam rumus UN. Maaf, UN di sini adalah jumlah suku yang ditanyakan yaitu 15, suku ke-15. Jadi suku 15, kemudian A itu adalah suku pertamanya adalah 5 ditambah N-1, N-nya itu adalah 15 min 1 dikali B sendiri yang tadi adalah 3. Kita jumlahkan 5 ditambah 14 dikali 3. Maka kita jumlahkan 5 ditambah 14 dikali 3 42 dan hasilnya adalah 47. Maka U15 atau suku ke-15 dari 5, 8, 11 adalah 47. Nah, baik, selanjutnya ibu mau ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini ibu mau ngambil dari kehidupan sehari-hari. Misalnya Faza
Faza setiap minggu menabung di koperasi sekolah. Nah, pada minggu pertama, Faza itu menabung Rp30.000. Rp30.000. Nah, kemudian pada minggu kedua dan seterusnya, Faza itu menabung atau menambahkan sebanyak Rp8.000. Sebanyak Rp8.000. Yang ditanyakan berapa jumlah besar uang Faza pada minggu keempat. Minggu keempat yang ditanyakan. Maaf, ke-14, minggu ke-14. Nah, ini ditanyakan ya. Dari yang sudah diketahui di sini, bisa kita simpulkan bahwa 30.000 itu minggu pertama. Minggu pertama di sini ada yang bisa dinamakan adalah U1. U1 itu adalah A. Kemudian 8.000 ini adalah uang yang Faza tabung menambah setiap minggunya. Jadi ini bisa dibilang dengan beda. Untuk yang ditanyakan adalah minggu keempat. Minggu ke-14. Minggu ke-14 ini bisa disebutkan dengan UN. N. Atau kita bisa bilang dengan UN atau jumlah minggu. Lanjut kita masuki ke dalam rumus. Rumus kita sini memakai rumus UN. Yang dimana rumus UN sudah disebutkan beberapa kali dari awal. Ini A ditambah N-1 dikali B. Kita masukkan UN adalah 14. A di sini adalah suku pertama. Suku pertama adalah 30.000. Kemudian ditambah N. N di sini adalah 14. Suku yang ditanyakan. N1 dikali B. B di sini adalah 8.000. Kita jumlahkan. 14 dikurang 1, 13 dikali 8.000, 104.000. Maka hasilnya adalah 134.000. 134.000 di sini adalah uang Faza yang Faza tabung selama 14 minggu atau di minggu ke-14 ini adalah jumlah uang Faza. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Sebelumnya Ibu mau membagi kelompok dulu. Untuk kelompok pertama ada Faza dan Riki Oka. Kemudian kelompok kedua ada Eka dan Muji. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke diskusi kelompok. Yang dimana diskusi kelompok kali ini atau pada pembelajaran ini, Ibu sudah menyediakan alat peraga. Masing-masing udah kebagian semua ya alat peraga yang udah Ibu bagikan. Ibu sudah sediakan beberapa alat peraga dan masing-masing kelompok sudah terbagi. Salah satunya ini ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, alat peraga di sini atau yang sudah kalian pegang yaitu alat peraga snake ladders atau yang disebut dengan alat peraga ular tangga. Jadi cara mainnya memang hampir sama seperti permainan alat ular tangga yang asli, dan ini materinya kita masuk alat peraga ini kita masukkan materi barisan dan deret yang mana tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi permainannya di sini Ibu sudah sediakan beberapa dadu dan beberapa alat dadu untuk mempermainkan alat ini. Dadu, kemudian ada alat untuk bermainnya, dan ada beberapa kartu. Jadi cara mainnya nanti di masing-masing kelompok yang mereka itu akan bergilir jalannya. Jadi cara mainnya misalnya yang bergilir pertama, yang jalan pertama pada permainan ini dia boleh mengocok dadu sehingga keluar angka misalnya 5 atau 6. Kemudian dia jalan misalnya 6. Dia jalan ke angka 6. Nah, jika memang di sini kosong berarti dia tetap diam, dan kemudian jika dia mendapatkan bintang, dia akan mendapatkan kartu. Jika bintang itu mendapatkan kartu hitam, yang dimana kartu hitam ini adalah kartu favorit dan mendapatkan soal yang berbeda dari kartu-kartu lainnya. Ya, untuk bintang. Selanjutnya, jika dia jalan berhenti tepat di kepala ular, otomatis dia akan turun melalui jalannya badan ular. Ketika dia turun, dan dia juga akan mendapatkan soal. Soal di sini dia mendapatkan soal seperti ini.
sudah jelas ya anak-anak. Selanjutnya, jika dia memang naik tepat di tangga, dia jalan tepat di tangga, yang dia harus naik ke atas. Jadi yang akan mendapatkan kartu yaitu ketika pada saat dia berhenti di bintang dan di kepala ular ketika saat turun. Mungkin jelas dari Ibu, silakan kalian mulai berdiskusi kelompok. Nanti ketika sudah berdiskusi kelompok, bermain dengan alat peraga ini, kalian boleh jelaskan apa itu makna dari permainan dari alat peraga ini. Dari masing-masing kelompok boleh diwakilkan satu. Baik anak-anak, waktunya udah habisnya untuk berdiskusi kelompok mengenai alat peraga yang tadi sudah Ibu sediakan dan sudah kalian pelajari. Boleh dari masing-masing kelompok mewakilkan ya. Silakan kelompok 1 jelaskan apa makna dari pembelajaran melalui alat peraga ini dan apa manfaatnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menjelaskan. Boleh dari kelompok 2. Nah, bagus ya, dari kelompok 2 juga penjelasannya. Terima kasih karena sudah mengikuti diskusi kelompok dan kalian semua akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Selanjutnya untuk tugas kelompok dan tugas individu sudah ada di dalam LKPD yang sudah Ibu sebarkan kepada kalian. Nah, itu boleh dikerjakan ya. Nanti periksa atau Ibu nilai pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Selalu tetap semangat. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran. Semoga lancar materi hari ini. Semoga kalian paham dan mengerti. Untuk selebihnya, jika ada yang tidak dimengerti atau dipahami, boleh tanya Ibu, boleh tanya pribadi melalui WhatsApp, atau boleh tanya langsung ke Ibu sesudah pembelajaran. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa materi dari barisan dan deretan aritmatika itu adalah suatu barisan atau deret yang memiliki beda sama atau selisih sama, yang dimana suku atau jarak diantaranya itu memiliki angka yang konstan atau angka yang tetap. Ingin kalian meresum atau mencatat apa saja materi yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi dan dikumpulkan pada jam 5 sore ya. Nanti Ibu lihat catatannya, mana yang mencatat, mana yang memperhatikan, nanti mendapat nilai plus dari Ibu. Baik, tetap semangat ya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Terima kasih. Mungkin cukup dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.